warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Archandra Padilla dari kelas 4B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memberikan tutorial pengerjaan pencatatan akuntansi menggunakan Mayop Accounting versi 17. Pertama kita buka aplikasi Mayop. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada Open, Create, Explore, What New, dan Exit. Langsung saja kita klik Create. Kemudian diisi 1 juta. Pet numbernya, addressnya Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Phone numbernya 085. Fax numbernya kemudian untuk current financial year bisa dilihat di soal itu, lihat di neraca saldo. Di sini tertulis tahun 2021, maka kita tulis di sini tahun 2021. Kemudian selanjutnya ada last month of financial year. Di sini ada di kebijakan akuntansi umum, periodenya dari tanggal 1 Januari hingga 30 Desember. Jadi di last month of financial year itu tetap ditulis pada bulan Desember. Selanjutnya untuk commercial month itu bisa dilihat pada transaksi ke-1. Jadi kita pertama kali menggunakan Mayop itu pada bulan Desember. Selanjutnya klik next. Selanjutnya kita klik change. Selanjutnya kita simpan di download, lalu klik save. Kemudian di sini kita klik setup account. Kemudian selanjutnya kita membuat daftar akun yang dibutuhkan oleh salon cantik. Untuk membuat daftar akun, kita klik account, lalu klik account list. Dan ke list text code. Nah, di sini kita hapus aja karena nggak terpakai. Klik 2, klik edit, delete text code. Kemudian yang value edit text edit diganti text code-nya ppn. Description-nya diganti dengan pajak pertambahan nilai. Rate-nya diganti 10%. Kemudian oke.
close. Kemudian lanjut kita ke account list. Nah, dimana di sini saya sudah mempunyai soal. Kemudian kita pindahkan saja soalnya. Ini tidak diperlukan. Jadi diperlukan, dihapus. Delete account. Di sini ada cash in bank. Klik OK. Kemudian yang selanjutnya dilakukan berulang kali seperti tadi. Kemudian selanjutnya yaitu memasukkan daftar customer dan supplier. Yang pertama, klik cart file, kemudian cart list, kemudian new, klik, kemudian masukkan nama customer. Di sini nama customernya ini Ria. Card ID-nya si 001. Kemudian address-nya Jalan Ahmad Yani 40 Bandung. Kemudian Bandung. Lalu masukkan nomor telepon 0224289445. Kemudian klik new lagi, masukkan nama customer yaitu Rinda. Kemudian klik OK. Kemudian klik edit, masukkan card ID C002, listnya Jalan Palasari. Palasari B14, ini Bandung. Nomor teleponnya 022 788 90.
5. Kemudian klik new lagi, masukkan nama customer SMK Pasundan, klik OK, klik nama customer yang tadi, lalu klik edit, masukkan card ID, cardnya C003, base-nya Jalan Pahlawan 2A, I-nya Bandung, nama teleponnya 022 228 98. Kemudian klik OK. Selanjutnya memasukkan data supplier, kita klik supplier, kemudian new, masukkan nama supplier, di sini namanya PT Paragon. Kemudian klik OK, edit, masukkan card ID-nya S001, address-nya Tangerang, kemudian phone-nya 022 442 8 9 45. Kemudian klik OK, kemudian masukkan nama supplier selanjutnya yaitu PT Martina. OK, kemudian klik edit, masukkan card ID-nya S002, masukkan address-nya Jakarta, kemudian masukkan telepon di phone 1 itu 022 788 95, klik OK. Kemudian nama customer yang selanjutnya PT Mitra Jaya, klik OK, klik edit, masukkan card ID S003, address-nya Bandung, masukkan nomor telepon. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan transaksi pada akun list yang tadi sudah kita buat. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan semua transaksi. Di sini karena belum balance, jadi kita gunakan financial balancing. Diklik details, lalu klik OK. Klik setup balance, klik account opening balance. Nah, di sini kita lihat di angka bawah itu sudah 0 rupiah, berarti akunnya transaksi akunnya sudah balance. Selanjutnya kita akan memasuki saldo utang dan piutangnya. Di sini ya kita harus urutkan terlebih dahulu mulai dari tanggal terkecil. Untuk tanggal terkecil kita ada di saldo awal utang.
Maka di Mayup untuk memasukkan saldo utang kita pilih setup, balance, klik supplies balance. Tanggal terkecil yaitu ada 20 atas nama PT Martina. Klik add purchase. Selanjutnya kita tap termins. Kemudian kita ganti in a given off day. Untuk payment due-nya kemudian balance due day-nya diisi 30 hari. Kemudian klik OK. Kemudian di date-nya kita isi tanggal 20 November 2021 sesuai dengan yang di soal. Kemudian kita isi supplies invoice-nya itu F1289. Untuk memo kita isi saldo awal piutang PT Martina. Kemudian di tab kembali untuk total including tax-nya itu Rp1.500.000. Kemudian di tab kembali untuk tax code itu kita ganti NT. Kemudian use tax code. Kemudian klik record. Selanjutnya kita isi kembali untuk yang terkecil. Di sini kita pilih PT Paragon. Klik use supplier. Kemudian diklik add purchase. Klik OK. Kemudian diisi kembali seperti tadi, termin diisi dengan it given of the day. Kemudian balance due-nya balance due day-nya di 30 hari. Kemudian diklik OK. Kemudian date-nya diisi dengan tanggal 23 November 2021. Kemudian untuk supplies invoice-nya diisi dengan C15234. Kemudian diisi kembali untuk memo itu saldo awal utang PT Paragon. Kemudian diisi kembali untuk total including tax-nya Rp3.500.000. Kemudian tax code-nya diganti dengan NT. Kemudian klik record. Berikutnya yaitu memasukkan saldo awal piutang yaitu Nyonya Ria. Langkahnya yaitu klik setup, balance, kemudian klik customer balance, kemudian klik Nyonya Ria, klik Excel, klik termin. Kemudian di payment due-nya diganti seperti tadi, in given of the day. Kemudian balance today-nya diganti 30 day.
lalu klik OK. Kemudian invoice-nya diganti dengan F11-12. Lalu date-nya diganti 20 November 2021. Kemudian tab memo diisi dengan saldo awal piutang Nyonya Ria. Kemudian total including tax diisi dengan 2 juta rupiah. Lalu tax code-nya diganti dengan NT. Kemudian klik record. Berikutnya kita gantikan dengan Nyonya Rinda. Klik add cell. Seperti tadi, terminnya diganti in given of the day. Balance due day-nya diganti 30. Kemudian untuk invoice-nya diganti F11-25. Lalu date-nya diisi dengan tanggal 29 November 2021. Kemudian memonya diisi dengan saldo awal piutang Nyonya Rinda. Kemudian total including tax diisi 3.800.000 rupiah. Seperti biasa, kemudian tax code-nya diganti dengan NT. Klik record. Selanjutnya kita bisa memasukkan dokumen transaksi 1. Di sini ada bukti pembayaran kas dibayarkan kepada karyawan sebanyak 7.500.000 rupiah untuk pembayaran gaji bulan November. Nah, karena ini pembayarannya bukan untuk pembayaran utang piutang, maka kita masuk ke banking, lalu klik spend money. Kemudian di tax inclusive kita hilangkan checklistnya. Kemudian pay diisi dengan karyawan. Memonya adalah pembayaran gaji bulan November.
Kemudian cek nomornya diisi dengan BKK 12 strip 1. Lalu date-nya diisi dengan 1 November 2021. Kemudian amount-nya diganti dengan diisi dengan Rp7.500.000. Karena ini pembayaran bulan November, maka jadi ini utang, masuknya adalah utang beban. Karena termasuk utang beban, maka masuk ke accrued expense. Lanjut ke dokumen transaksi yang kedua, yaitu voucher kas kecil yang dibayar pada percetakan Olivia untuk pembuatan brosur iklan. Nah, kita masuk sama ke banking, set money. Kemudian untuk cek akunnya kita ganti dengan petty cash. Kemudian P-nya ditulis dengan percetakan Olimpia. Memo diisi dengan pembuatan brosur iklan. Kemudian cek numbernya diisi dengan V12 strip 1. Date-nya diisi 2 November 2021. Kemudian amount-nya diisi dengan Rp7.050.000. Maaf, Rp750.000. Kemudian akun yang digunakan advance, kemudian diklik. Selanjutnya masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu bukti penerimaan kas dari Nyonya Ria untuk pelunasan faktur.
Berarti ini masuk ke dalam penerimaan kos dalam pelunasan hutang. Karena ini berhubungan dengan penjualan, maka kita masuk ke sales, kemudian klik receive payment. Kemudian customer diisi dengan Nyonya Ria. Dari dividen sampai habis kontrak. Amountnya diisi dengan 2 juta rupiah. Kemudian payment methodnya diisi dengan cek. Memonya diisi dengan pelunasan faktur F11-12. Kemudian ID-nya diisi dengan BKM 12-1. Date-nya diisi dengan 3 Desember 2021. Nah, di sini invoices cuma ada satu yang 11/11. Lanjut ke dokumen transaksi yang keempat, dibayarkan ke kantor PLN untuk bayar telepon di bulan November. Klik banking spend money. Kemudian akunnya diganti dengan petty cash. Di pay diganti dengan kantor PLN dan PT Telkom. Untuk memo diganti dengan pembayaran telepon di bulan November. Dengan cek nomornya V12-2. Date-nya 4 Desember 2021. Kemudian amount-nya Rp700.000. Karena ini pembayaran beban pada bulan November, maka akun yang dipakai sama seperti tadi, accrued expense. Lanjut ke dokumen transaksi yang kelima. Di sini ada faktur kopi dari Salon Cantik kepada Nyonya Rinda.
Artinya adalah penjualan kredit agar lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Nah, kita itu sebagai akuntan dari salon cantik. Nah, pasangan kita itu kepada Nyonya Rinda. Nyonya Rinda adalah customer kita, berarti ini terjadinya penjualan kredit. Nah, untuk penjualan kredit kita masuk ke sales, ke receive, ke enter sales. Customer diisi dengan nama Nyonya Rinda. Lalu buang checklist pada teks inklusif. Selanjutnya untuk termin seperti biasa diganti in a given of the day. Untuk balance the days itu diganti 30. Kemudian invoice F12 strip 1. Untuk date-nya tanggal 6 bulan Desember tahun 2021. Customer PO diisi dengan 121. Kemudian kita pada description jasa rias pengantin. Kemudian di akunnya kita tulis di akun fixed income, amount-nya diisi, kemudian maunya diisi dengan 8 juta rupiah. Lanjut ke akun selanjutnya yaitu pengeluaran kas. Klik purchase lalu pay bill. Kemudian supplier diisi dengan PT Paragon. Kemudian memonya diisi dengan pemesanan faktur C15234. Oh iya, tunggu situ aja ya Mas, saya keluar. Kemudian cek number diisi dengan BKK 12-2. Date-nya 6 Desember 2021. Saya di kaca. Lu ngapain nanggung di kaca? Ya. Keluar dari kaca.
Kemudian amountnya Rp3.500.000. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Pertama kita klik banking, spend money. Kemudian akunnya diganti dengan petty cash. Pay-nya toko. Untuk memonya diisi dengan pembelian perlengkapan. Cek numbernya diisi dengan V122. Date-nya diisi tanggal 4 Desember 2021. Kemudian amount-nya diisi dengan Rp25 juta. Nah, kemudian karena ini akun pembelian perlengkapan, maka akun yang akan kita gunakan yaitu akun Sublease. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Klik purchase. Kemudian klik pay bill. Kemudian suppliers kita pilih PT Martina. Kemudian untuk memonya kita tulis pelunasan. Pelunasan faktur. F1299. Cek number diisi dengan BKK 12-3. Untuk date-nya diisi 9 Desember 2021. Amount-nya Rp1.500.000.
Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-9. Di sini ada faktur dari PT Mitra Jaya. Berarti di sini ada faktur pembelian. Nah, karena faktur ini kredit, berarti pembelian kredit. Untuk pembelian kredit, kita di Mayop masuk ke purchase, kemudian pilih enter purchase. Kemudian hilangkan checklist pada teks inklusif. Supplier diisi dengan PT Mitra Jaya. Kemudian seperti biasa termin diisi dengan in a given of the day. Kemudian balance today-nya 30, klik OK. Kemudian purchase diisi dengan 14A, date diisi dengan 10 Desember 2021. Kemudian layoutnya kita ganti dengan item karena pembelian barang. Klik OK. Di bill kita tulis 1. Klik new. Kemudian diisi dengan Q1. Name-nya diisi dengan kursi krimbat. Kemudian klik I buy karena kita beli tidak untuk dijual. Kemudian diisi dengan equipment and cost. Kemudian kita klik new kembali untuk menambahkan barang. Untuk bagian ini diisi seperti
yang tadi sebelumnya. Masuk ke transaksi yang selanjutnya, klik sales, receive payment. Customernya diisi dengan Nyonya Rinda. Nomor resepnya diisi dengan 8 juta rupiah. Kemudian payment methodnya diisi dengan cek. Memonya diisi dengan pelunasan faktur F21. Faktur F12 strip 1. Kemudian ID-nya BKM 12 strip 2. Tanggalnya 12 Desember 2021. Kemudian klik OK. Mungkin hanya ini saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dari step by stepnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.